Primer gol, Indonesia se fue bajando un poquito poquito a poco y nos costó menos, pero la verdad que es un rival muy complicado que está creciendo. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Takefusa Kubo beri 2 pesan ke timnas Indonesia jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Coba putar video ini sampai habis karena pesan Kubo ini sangat tepat sekali. Berita A1, Rizky Ridho akan gabung klub Real Madrid di saat pemain abroad lain, seperti Tom Haye malah pindah ke Liga 1. Apalagi Rizky Ridho dipercaya jadi starter lawan Arab Saudi menggeser bek termahal yaitu Mees Hilgers. Ivar Jenner sudah pulih dari cedera, siap bela timnas lawan Arab Saudi dan Irak. Marcelino sudah dipastikan jadi pemain cadangan, bukan karena gak punya skill, namun karena egois di lapangan tak mau oper ke rekan timnya. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Takefusa Kubo beri 2 pesan ke timnas Indonesia jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Coba putar video ini sampai habis karena pesan Kubo ini sangat tepat sekali. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 partai hidup mati melawan Arab Saudi dan Irak, yang akan menentukan apakah Garuda bisa melangkah ke putaran final Piala Dunia atau tidak. 2 laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi langkah awal menuju mimpi besar seluruh rakyat Indonesia. Tekanan begitu besar, namun justru disinilah ujian mental, disiplin, dan kesiapan pemain diuji. Menariknya, baru-baru ini Takefusa Kubo, bintang timnas Jepang yang pernah menjadi momok saat membungkam Indonesia dengan skor telak 6-0, melontarkan pesan menohok. Ia menilai ada 2 kunci penting jika Indonesia ingin benar-benar masuk ke ajang paling bergengsi dunia itu. Pertama, soal kedisiplinan pemain. Menurut Kubo, pemain Jepang saat memasuki laga krusial tidak ada yang sibuk dengan media sosial, apalagi menghadiri acara di luar sepak bola. Kalau kalian mau lolos, berhenti main sosmed, fokuslah hanya ke pertandingan, tegasnya. Ia bahkan mencontohkan bek naturalisasi, Kelvin Verdong, yang menurutnya konsisten latihan daripada sibuk pansos di dunia maya. Kedua, Kubo menilai PSSI perlu memanggil kembali Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah berpengalaman melawan tim-tim raksasa Asia, khususnya tim Asia Barat, dibuktikan dengan pernah menumbangkan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selain menyoroti disiplin pemain, Takefusa Kubo juga menyinggung peran pelatih. Ia secara terbuka menyarankan agar Federasi Sepak Bola Indonesia kembali mempercayakan kursi pelatih kepada Shin Tae-yong. Menurutnya, sosok Shin Tae-yong sudah teruji dalam menghadapi tim-tim kuat dari Asia Barat, seperti Irak dan Arab Saudi, yang akan jadi lawan utama Indonesia dalam laga penentu ini. Kubo mengingatkan kembali momen bersejarah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ketika Shin Tae-yong berhasil membawa Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Ia menegaskan bahwa pengalaman seperti itu sangat berharga, apalagi di saat Garuda butuh sosok yang tahu cara mempersiapkan tim untuk menghadapi lawan yang secara tradisi selalu sulit ditaklukkan. Shin Tae-yong pernah kalahkan Arab di Jakarta. Dia tahu bagaimana caranya menghadapi mereka, ujar Kubo lantang. Lebih jauh, Kubo juga menyinggung pertandingan Piala Asia beberapa waktu lalu. Menurutnya, meskipun Indonesia hanya bermodalkan skuad terbatas, Shin Tae-yong bisa membuat Jepang bekerja keras. Skor akhir memang 3-1 untuk kemenangan tim Samurai Biru, namun jelas lebih baik dibanding kekalahan 6-0 yang baru saja dialami di bawah Patrick Kluivert. Dengan pemain seadanya saja, Indonesia hanya kalah 3-1. Itu bukti Shin Tae-yong bisa meramu strategi yang tepat, tambahnya. Kubo percaya bahwa keberanian mengambil keputusan berani, disiplin dalam persiapan, serta pelatih yang tepat bisa mengubah nasib Indonesia di 2 laga krusial mendatang. Baginya, menghadapi Arab Saudi dan Irak tidak cukup hanya dengan semangat, tetapi juga harus dengan disiplin mental, fokus penuh, dan strategi matang dari pelatih yang berpengalaman.
Pesan Kubo ini seolah menjadi peringatan bagi timnas dan PSSI, jangan sampai mimpi Piala Dunia kembali kandas hanya karena hal-hal sepele yang sebenarnya bisa dihindari. Apa yang disampaikan Kubo ada benarnya. Pemain timnas Indonesia sering terlihat sibuk dengan media sosial, entah membuat konten, live, atau menghadiri acara di luar lapangan. Hal itu mungkin wajar bagi selebritas, tetapi untuk atlet yang sedang berjuang lolos ke Piala Dunia, jelas bukan waktu yang tepat. Kita bisa belajar dari Jepang yang disiplin menjaga fokus. Semua pemainnya benar-benar mengunci diri dari hal-hal di luar sepak bola saat memasuki fase penting. Justru disitulah letak profesionalisme. Jika ingin mendapat hasil terbaik, pemain Indonesia perlu mencontoh sikap tersebut. Bayangkan jika menjelang laga besar, energi habis untuk hal-hal remeh. Mental jadi tidak stabil, konsentrasi buyar, dan performa menurun. Karena itu, kritik Kubo seharusnya menjadi tamparan keras. Saatnya pemain Indonesia membuktikan bahwa mereka bisa meletakkan fokus hanya pada satu hal, membawa Garuda lolos ke Piala Dunia. Berita A1, Rizky Ridho akan gabung klub Real Madrid di saat pemain abroad lain, seperti Tom Haye malah pindah ke Liga 1. Apalagi Rizky Ridho dipercaya jadi starter lawan Arab Saudi menggeser bek termahal yaitu Mees Hilgers. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Bek andalan Garuda, Rizky Ridho, disebut-sebut segera berseragam Real Madrid. Informasi ini bukan sekadar gosip, melainkan sudah ditegaskan langsung oleh agennya. Menurut sang agen, negosiasi antara pihak Ridho dan klub raksasa Spanyol itu berjalan positif dan tinggal menunggu beberapa detail akhir sebelum diumumkan ke publik. Jika benar-benar terrealisasi, langkah ini akan menjadi tonggak bersejarah. Jarang ada pemain Indonesia yang mampu menembus level setinggi itu. Real Madrid bukan sekadar klub besar, melainkan tim dengan standar tertinggi di dunia. Fakta bahwa nama Ridho masuk radar mereka sudah membuktikan kualitasnya di atas rata-rata. Bagi Ridho sendiri, kesempatan ini adalah buah kerja keras. Selama ini ia dikenal sebagai pemain yang tekun, disiplin, dan bermental baja. Perjalanannya ke Eropa bisa menjadi inspirasi bagi pemain muda lain bahwa mimpi besar bukan sesuatu yang mustahil. Semua orang sedang perkembangan transfer ini yang bisa menjadi salah satu kabar paling fenomenal sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Salah satu faktor yang mendorong kabar kepindahan Ridho ke Real Madrid adalah performanya di timnas Indonesia. Bek kelahiran tanah air itu sukses merebut posisi utama di jantung pertahanan, bahkan mampu menggeser Mees Hilgers yang sebelumnya dianggap bek terbaik Garuda. Konsistensi Ridho dalam membaca permainan serta ketenangannya menghadapi tekanan membuat banyak pihak tercengang. Pengakuan datang dari berbagai pihak, termasuk Jai, salah satu rekan setimnya, yang dengan jujur mengaku tidak menyangka Ridho bisa tampil sehebat ini. "Saya kira dia biasa saja. Ternyata dia bisa jadi bek terbaik timnas saat ini," ujar Jai dalam sebuah kesempatan. Pujian itu menggambarkan betapa cepatnya Ridho berkembang dalam beberapa bulan terakhir. Keunggulan Ridho bukan hanya soal fisik dan teknik, tetapi juga mental. Ia tidak mudah panik ketika menghadapi serangan lawan, mampu memimpin lini belakang, dan tampil tenang di situasi genting. Hal inilah yang membuat namanya makin disorot, bahkan oleh klub-klub besar Eropa. Ridho berhasil membuktikan bahwa kerja keras mampu menyingkirkan keraguan, sekaligus menempatkannya sebagai bek utama masa depan Indonesia. Jelang laga penentuan melawan Arab Saudi dan Irak, yang akan dilaksanakan pada 9 dan 12 Oktober, nama Ridho kembali menjadi sorotan. Pelatih timnas memastikan dirinya akan turun sebagai starter dalam 2 pertandingan penting tersebut. Keputusan ini tidak terlepas dari performa impresif yang ditunjukkannya dalam beberapa laga uji coba maupun turnamen terakhir. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan laga hidup mati yang akan menentukan nasib Indonesia di jalur menuju Piala Dunia. Dengan tekanan setinggi itu, timnas jelas membutuhkan sosok bek yang tangguh, disiplin, dan tidak gentar menghadapi lawan. Ridho dianggap memenuhi semua kriteria tersebut. Pengalaman bermain di level internasional membuatnya semakin matang. Ia diyakini mampu menjadi tembok kokoh yang bisa meredam serangan cepat lawan. Tidak hanya itu, keberaniannya dalam duel udara dan kepiawaiannya mengatur lini belakang juga menjadi alasan kuat mengapa ia dipercaya sebagai pilihan utama. Bagi Ridho, ini adalah panggung besar untuk membuktikan diri sekali lagi.
Penampilan apik dalam laga krusial ini bisa mempertegas reputasinya sebagai salah satu bek terbaik Asia Tenggara, sekaligus membuka jalan lebar menuju karir gemilang di Eropa. Selain bersinar di timnas, Ridho juga mencatatkan performa gemilang bersama klubnya, Persija Jakarta. Statistik yang ia ukir sepanjang musim menjadi bukti nyata kualitas yang dimilikinya. Ia tampil konsisten dalam jumlah pertandingan yang cukup banyak, hampir selalu dipercaya turun sebagai starter. Dalam hal pertahanan, catatannya luar biasa. Jumlah tackle suksesnya berada di atas rata-rata bek lain di liga, sementara persentase duel udara yang ia menangkan juga cukup tinggi. Tidak hanya itu, ia jarang melakukan kesalahan fatal yang bisa merugikan tim. Catatan clean sheet klubnya pun meningkat signifikan ketika Ridho bermain. Tak hanya kuat dalam bertahan, ia juga sesekali memberi kontribusi dalam menyerang. Beberapa kali Ridho mampu mencetak peluang dari situasi bola mati. Hal ini menambah nilai plusnya sebagai bek modern yang tidak hanya menjaga lini belakang, tetapi juga bisa memberikan ancaman di kotak penalti lawan. Performanya yang bisa diandalkan di lini mana saja inilah yang membuat namanya dilirik tim besar. Statistik yang mentereng, ditambah performa stabil di level internasional, menjadikan Ridho sebagai salah satu pemain paling potensial Indonesia saat ini. Jika transfer ke Real Madrid benar-benar terjadi, semua pencapaiannya di klub menjadi alasan logis mengapa klub sebesar itu berani mengambil langkah besar. Ivar Jenner sudah pulih dari cedera siap bela timnas lawan Arab Saudi dan Irak. Marcelino sudah dipastikan jadi pemain cadangan, bukan karena gak punya skill, namun karena egois di lapangan tak mau oper ke rekan timnya. Timnas Indonesia sedang berada di fase persiapan paling serius jelang dua laga berat yang akan menentukan langkah mereka menuju Piala Dunia. Pada 9 dan 12 Oktober nanti, Garuda dijadwalkan bertemu dengan dua lawan tangguh, Arab Saudi dan Irak. Pertandingan ini bukan sekadar ujian fisik, tetapi juga mental, karena hasilnya bisa menjadi penentu apakah mimpi Indonesia untuk menembus pentas dunia tetap terjaga atau justru kandas. Di tengah tekanan besar itu, muncul kabar melegakan. Ivar Jenner, pemain yang sempat absen akibat cedera, kini sudah pulih dan kembali dipanggil untuk memperkuat tim. Perkembangan fisiknya menunjukkan peningkatan pesat sehingga staf pelatih tak ragu menempatkannya lagi dalam daftar pemain inti. Kehadiran Jenner menjadi energi baru bagi lini tengah Indonesia yang selama ini membutuhkan sosok kreatif sekaligus dinamis. Jenner dikenal dengan gaya bermainnya yang sederhana namun efektif. Ia punya visi permainan yang tajam, mampu membaca situasi dengan cepat, dan selalu bergerak untuk membuka ruang. Pemain yang lahir dari Akademi Sepak Bola Eropa ini menegaskan kesiapannya. Saya kembali dalam kondisi fit. Cedera sudah saya tinggalkan, sekarang fokus saya hanya satu, yakni membantu Indonesia di dua laga penting ini, ungkapnya penuh semangat. Namun, kembalinya Jenner bukan tanpa konsekuensi. Kehadirannya otomatis menimbulkan persaingan baru di sektor gelandang. Marcelino Ferdinand, yang sebelumnya jadi pilihan utama, kini berada dalam tekanan. Meski ia pernah mencetak gol krusial melawan Arab Saudi, gaya mainnya yang dinilai terlalu individualistis membuat posisinya rawan tergeser. Berbeda dengan Marcelino, Jenner lebih mengedepankan permainan kolektif, sebuah skill yang dianggap penting ketika menghadapi lawan dengan level permainan tinggi seperti Irak dan Jepang. Situasi ini menempatkan pelatih pada dilema besar. Apakah tetap mempercayakan tempat pada Marcelino yang punya rekam jejak mencetak gol, atau memberi panggung bagi Jenner yang menawarkan keseimbangan serta kerja sama tim lebih solid? Penggemar tentu menunggu keputusan tersebut dengan penuh rasa penasaran. Yang jelas, kembalinya Jenner memberi semangat baru. Setelah berjuang melewati masa sulit karena cedera, kini ia siap merumput lagi, membawa energi segar, dan membuktikan bahwa dirinya masih jadi salah satu senjata utama timnas Indonesia dalam laga penentuan menuju Piala Dunia. Selain kabar kembalinya Ivar Jenner, perhatian kini juga tertuju pada sektor gelandang dan sayap timnas Indonesia. Dua lini ini sedang menjadi tempat paling sesak dengan pemain-pemain berkualitas. Pelatih memiliki begitu banyak opsi, tetapi di sisi lain, hal itu juga menimbulkan persaingan luar biasa ketat di dalam tim. Marcelino Ferdinand masih menjadi nama besar yang selalu diperhitungkan. Namun, kehadiran Ivar Jenner yang baru pulih justru menambah tekanan bagi gelandang muda tersebut. Tidak berhenti sampai di situ. Adrian Wibowo, pemain muda yang merumput di luar negeri, juga tengah berada di puncak performa.
Ia punya stamina yang seakan tak habis-habis serta visi permainan yang matang untuk usianya. Kemampuannya mendistribusikan bola dengan presisi membuatnya menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengisi lini tengah. Di sisi lain, Beckham Putra tampil sebagai gelandang kreatif dengan insting berbeda. Gaya mainnya yang penuh improvisasi kerap membuat lawan kesulitan membaca arah serangan. Beckham mampu mengubah ritme permainan hanya dengan satu sentuhan atau dribble cerdas, sehingga selalu melancarkan permainan setiap kali masuk ke lapangan. Tak kalah mencuri perhatian, Emiliano Reinders juga mulai mencuat sebagai pesaing serius. Dengan postur kuat dan agresivitas tinggi, ia menjadi opsi menakutkan di sisi sayap. Selain kokoh bertahan, Reinders juga bisa menusuk ke depan dan menghadirkan ancaman nyata di kotak penalti lawan. Keberadaan 4 pemain tersebut, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Adrian Wibowo, dan Beckham Putra, membuat pelatih punya segudang pilihan. Namun konsekuensinya jelas, tidak semua bisa mendapatkan kesempatan bermain penuh. Rotasi pemain akan sangat penting, terutama saat menghadapi tim sekelas Arab Saudi dan Irak yang punya kedalaman skuad dan pengalaman jauh lebih besar. Justru inilah yang bisa menjadi kekuatan tersembunyi timnas. Persaingan sehat membuat para pemain bekerja lebih keras di sesi latihan, saling mendorong untuk meningkatkan kualitas. Situasi ini jarang dimiliki Garuda sebelumnya, dan kali ini mereka benar-benar punya kedalaman skuad yang siap bersaing. Jika semua bisa mengutamakan kerja sama tim di atas ambisi pribadi, lini tengah Indonesia bisa menjadi kunci utama dalam duel krusial yang akan datang. Miss Hilgers gagal gabung klub XJIZ, transfer ambyar di detik terakhir. 2 kali kesempatan emas hilang, kini masa depannya di Eropa jadi tanda tanya. Nama Miss Hilgers sedang jadi sorotan panas. Bek timnas Indonesia itu harus menelan pil pahit setelah rencananya hengkang dari FC Twente kandas total. Padahal, kontraknya masih tersisa 1 tahun, namun keinginannya sudah jelas pergi lebih cepat demi masa depan karir. Ironisnya, drama transfernya berakhir mengecewakan. Pada deadline day Bursa Belanda, hari Selasa, Hilgers sudah masuk meja negosiasi dengan Go Ahead Eagles, klub yang pernah dibela JIZ. Namun, bukannya deal, pembicaraan justru buntu. Kedua pihak tak menemukan kata sepakat, dan semua terpaksa berhenti di tengah jalan. Yang lebih menyakitkan, itu bukan kegagalan pertama. Sebelumnya, Hilgers sudah selangkah lagi gabung ke Stade Brest di Prancis. Rencananya dengan status pinjaman, tapi semua bubar jalan gara-gara masalah tes medis. Waktunya mepet, dan jendela Ligue 1 resmi ditutup pada tanggal 1 September pukul 8 malam. Kesempatan pun lenyap begitu saja. Lalu bagaimana dengan opsi lain? Masih ada jalan. Bursa Belgia dan Polandia baru tutup tanggal 8 September sementara Turki dan Rusia bahkan memberi ruang hingga 12 September. Jika Hilgers masih ngotot ingin keluar, inilah peluang terakhirnya untuk tetap berkarir di Eropa. Tapi kenyataan pahit tetap tidak bisa ditutupi. Hilgers sudah 5 tahun penuh membela Twente di level senior. Bahkan kalau ditarik sejak gabung tim akademi pada 2011, total loyalitasnya sudah 14 tahun untuk klub kota NCD. Dari bocah 10 tahun hingga jadi pilar utama, perjalanan panjang itu nyaris berakhir tanpa perpisahan indah. Hilgers mencatat debut bersama tim utama pada tanggal 5 Desember 2020, saat Twente menghadapi Ajax di Eredivisie. Sejak hari itu, perannya tak tergantikan. Sebanyak 131 penampilan sudah ia bukukan, membuktikan dirinya bukan sekadar pelengkap. Dengan tinggi 185 cm dan gaya bermain keras, ia sempat jadi tembok kokoh The Tuckers. Sayangnya, musim panas justru meninggalkan luka besar. 2 kali transfer gagal, 1 karena negosiasi buntu, 1 lagi karena tes medis terburu-buru. Kini masa depan Hilgers masih penuh tanda tanya. Apakah ia bertahan di Twente dengan hati yang tak lagi utuh, atau mencoba nasib di liga lain yang masih buka pintu? ASEAN bikin geger di kualifikasi Piala Asia U23 2026, Myanmar berhasil hentikan Kuwait. Timnas Indonesia kecewa ditahan Laos, Thailand ngamuk besar-besaran. Hari pertama kualifikasi Piala Asia U23 2026 langsung bikin geger.
Negara-negara ASEAN tampil dengan cerita yang berbeda-beda, ada yang bikin bangga, ada pula yang bikin geleng kepala. Mari mulai dari Yangon. Myanmar yang tidak diunggulkan sama sekali justru berhasil menahan imbang Kuwait dengan skor 0-0. Bermain di Tuhuna Stadium, Rabu sore, mereka sukses mengamankan 1 poin berharga. Bayangkan saja, hasil ini jelas jadi kejutan karena Kuwait dianggap salah satu kuda hitam di grup B. Kini kedua tim masih harus menghadapi Jepang dan Afghanistan, lawan yang sama sekali tidak mudah. Lalu bagaimana dengan tim ASEAN lain? Singapura harus menelan pil pahit setelah dikalahkan Yaman dengan skor tipis 1-2. Kekalahan ini tentu jadi sinyal bahaya bagi mereka yang berharap bisa bersaing memperebutkan tiket ke putaran final. Cerita buruk juga datang dari Malaysia. Harimau Muda justru takluk 0-1 dari Lebanon. Hasil ini makin menambah daftar penderitaan sepak bola negeri jiran yang kerap gagal bersaing di level Asia. Namun tidak semua berita pahit. Vietnam justru menunjukkan kelasnya. Mereka menaklukkan Bangladesh dengan skor meyakinkan 2-0. Kemenangan ini makin mempertegas status Vietnam sebagai salah satu tim ASEAN paling stabil dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, Kamboja juga sukses bikin kejutan. Mereka menahan imbang Oman, salah satu tim kuat dari Timur Tengah. Hasil seri itu bisa jadi pembuka jalan menuju ambisi mereka di grup yang berat. Bagaimana dengan Indonesia? Garuda Muda malah kehilangan momentum. Alih-alih meraih kemenangan, mereka ditahan Laos dengan skor 0-0. Hasil ini jelas mengecewakan, mengingat Indonesia berstatus tuan rumah grup J dan di atas kertas jauh lebih diunggulkan. Sementara itu, Thailand tampil perkasa. Mereka membantai Mongolia dengan skor besar. Hasil ini langsung menempatkan Gajah Perang di puncak klasemen grup F, sekaligus mengirim pesan keras kepada pesaing lain. Singkatnya, matchday pertama penuh drama. Ada ASEAN yang berani mengguncang tim Timur Tengah, ada juga yang jatuh terpuruk. Pertanyaannya, siapa yang konsisten sampai akhir? Persib Bandung kocar-kacir, pemain asing absen hingga bek racunan bikin geger. Bojan Hodak bongkar kondisi skuadnya usai libur 2 hari, suasana latihan jadi sorotan. Persib Bandung lagi-lagi jadi sorotan. Bukan karena laga sengit, melainkan karena duel melawan Borneo FC tiba-tiba harus ditunda. Jadwal di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, hari Minggu, batal digelar akibat alasan keamanan. Situasi itu membuat tim asuhan Bojan Hodak dapat jatah libur 2 hari. Menariknya, justru dari masa rehat singkat itulah muncul energi baru di ruang ganti Maung Bandung. Hari Rabu, suasana lapangan pendamping Stadion GBLA tampak berbeda. Pemain hadir dengan wajah cerah, mood bagus, dan semangat berlipat. Program latihan dimulai dengan pemanasan, diteruskan passing, lalu ditutup dengan game internal. Hodak menyebut atmosfer tim lebih segar setelah jeda singkat. Namun, tak semua nama hadir di lapangan hari itu. Andrew Jung, striker asal Prancis yang baru didatangkan di penghujung bursa transfer, sama sekali belum terlihat. Sebaliknya, Federico Barba, rekrutan anyar lain, sudah ikut dalam latihan. Tapi kabar buruk datang dari Julio Cesar. Bek tersebut harus absen gara-gara keracunan makanan. Situasi ini jelas bikin Persib sedikit waspada, karena lini belakang tak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Absennya beberapa pilar ternyata bukan cuma soal cedera. Ada 6 nama lain yang tak bisa ikut bergabung, yaitu Beckham Putra Nugraha, Mark Klok, Tom Haye, Eliano Reijenders, plus Andrew Jung dan Julio Cesar. Bedanya, 4 pemain inti itu sedang berada di Surabaya. Mereka dipanggil timnas Indonesia untuk menghadapi 2 laga FIFA Matchday, melawan China Taipei pada tanggal 5 September dan Lebanon pada tanggal 8 September. Bojan Hodak sendiri memanfaatkan waktu kosong ini dengan fokus latihan taktik. Menurutnya, masa jeda kompetisi harus diisi dengan persiapan matang agar tim tetap terjaga ritmenya. Walau ada sejumlah pemain absen, pelatih asal Kroasia itu tetap menuntut skuadnya serius. Ia percaya, atmosfer positif yang kini dirasakan bisa jadi modal penting menghadapi laga berikutnya. Singkatnya, Persib sedang berada di persimpangan. Ada kabar baik soal motivasi yang melonjak, tapi juga ada masalah absensi pemain kunci. Satu hal pasti, publik Bandung kini menunggu apakah Maung Bandung bisa menjadikan masa jeda ini sebagai awal kebangkitan atau malah sebaliknya.
25 tembakan nihil gol, Garuda Muda bikin supporter geleng kepala. Vandenberg bongkar tumpulnya lini depan Jens Raven dan Hoki Caraka. Timnas Indonesia U23 gagal membuka perjalanan di grup J dengan manis. Bermain di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Rabu malam, pasukan Gerald Vandenberg harus puas dengan skor 0-0 saat menghadapi Laos. Ribuan supporter dibuat geleng kepala, karena Garuda Muda tidak mampu menembus gawang lawan meski sudah menembakkan 25 kali percobaan. Statistiknya bikin miris. 5 sepakan yang tepat sasaran justru mentah di tangan kiper Laos, Koplok Fatib, yang tampil bak tembok hidup. 12 percobaan melenceng jauh, sementara 8 kali peluang dihentikan barisan belakang Laos yang disiplin menutup ruang. Semua itu membuat publik semakin bertanya-tanya, di mana tajamnya lini depan Indonesia. Gerald Vandenberg sendiri tidak menutup mata. Sang pelatih menyoroti langsung performa penyerang mudanya. Nama Jens Raven jadi sorotan utama. Pemain ini pernah tampil meledak-ledak di Piala AFF U23 2025, bahkan mencetak 6 gol dalam satu laga saat Indonesia membantai Brunei Darussalam 8-0. Namun, setelah malam penuh sensasi itu, catatannya menurun drastis. Dalam 5 pertandingan berikutnya, termasuk melawan Laos kali ini, Raven hanya sanggup menambah 1 gol saja. Vandenberg memasang Raven sejak menit awal, berharap keajaiban lama terulang. Sayang, peluang demi peluang hilang tak berbekas. Setelah jeda babak pertama, giliran Hoki Caraka diturunkan. Namun skenario tetap tak berubah. Bola berkali-kali masuk ke kotak penalti, tapi tak ada satupun yang menjadi gol. Ketika ditanya usai laga, Vandenberg membantah keras anggapan bahwa masalah mental membuat timnya mandek. Menurutnya, bukan faktor keberanian yang kurang, melainkan organisasi pertahanan Laos yang benar-benar rapat. Kami sulit membongkar mereka, begitu tegasnya. Tapi publik tentu tidak bisa puas hanya dengan alasan itu. Supporter menuntut hasil, bukan sekadar analisa. Bagaimana mungkin 25 tembakan nihil gol? Bagaimana bisa serangan demi serangan seakan tumpul tanpa penyelesaian akhir? Kini tekanan semakin besar. Garuda Muda harus segera menemukan solusi di lini depan. Jika tidak, asa melaju ke putaran final kualifikasi Piala Asia U23 2026 bisa terancam. Pertanyaan besar pun menggantung, siapa yang bisa menjadi mesin gol sejati untuk tim ini. Miss Hilgers resmi mundur dari Timnas Indonesia, Erick Thohir beri dukungan mengejutkan. Bursa transfer Eropa bikin karir sang bek 24 tahun jadi tanda tanya besar. Kabar panas langsung mengguncang pecinta sepak bola tanah air. Miss Hilgers, bek andalan berusia 24 tahun, secara mengejutkan mundur dari skuad Timnas Indonesia. Langkah berani ini langsung mendapatkan dukungan penuh dari Ketua PSSI, Erick Thohir, yang dengan tegas mengatakan dirinya memahami situasi sang pemain. Kita Garuda pada Rabu, tanggal 3 September melaporkan bahwa Hilgers tidak akan tampil membela Garuda di FIFA Matchday bulan September. Alasan yang diungkap bukan karena cedera atau masalah pribadi, melainkan fokus penuh untuk merampungkan proses kepindahannya dari FC Twente. Klub barunya belum diumumkan, namun gosip panas sempat menyeret nama-nama besar di Eropa. Padahal, nama Hilgers sudah masuk dalam daftar 27 pemain pilihan Patrick Kluivert. Sang pelatih menyiapkan tim untuk 2 laga penting, melawan Chinese Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada tanggal 6 September lalu 3 hari berikutnya menghadapi Lebanon. Kehilangan satu bek inti jelas membuat susunan lini belakang terguncang. Yang membuat publik makin penasaran, Hilgers nyaris saja merapat ke klub Ligue 1, Stade Brest, pada deadline day bursa transfer musim panas. Namun drama klasik kembali terjadi, kesepakatan gagal hanya karena waktu terlalu sempit. Andai transfer itu sukses, Hilgers sudah sah menjadi bagian dari salah satu liga top Eropa. Sekarang situasi semakin menarik. Hilgers masih punya kans besar untuk angkat kaki dari Twente menuju negara lain yang bursa transfernya masih terbuka. Belgia, Turki, dan Portugal menjadi opsi nyata. Artinya, perjalanan kariernya masih bisa berbelok ke arah yang tak terduga. Di sisi lain, Erick Thohir terlihat tenang meski kehilangan salah satu pilar timnas. Bahkan di hari yang sama ia menghadiri sumpah WNI Emiliano Jonathans di kantor Kemenkum.
Sebuah sinyal jelas bahwa PSSI terus bergerak menambah kekuatan, meski ada badai pengunduran diri di saat genting. Kini para pendukung Garuda dibuat penasaran. Apakah Hilgers akan menemukan pelabuhan baru? Atau justru terjebak di Twente lebih lama dari yang ia harapkan? Satu hal pasti, keputusan mundurnya dari timnas di tengah FIFA Matchday September telah menciptakan gemuruh yang sulit diredam.